Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang penggunaan aplikasi e-kinerja. Kita tidak membahas alasannya kenapa perlu e-kinerja, namun pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengoperasionalkan aplikasi e-kinerja. Namun perlu diketahui bahwa sungguhnya sebelum kita masuk ke aplikasi e-kinerja, kita harus sudah membuat SKP, karena sasaran kinerja pegawai itulah yang akan menjadi standar penilaian apakah tercapai target dari sasaran kinerja pegawai ataukah belum. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi e-kinerja, kita harus menyiapkan SKP, baik berupa fisik maupun soft filenya. Baiklah, kita masuki sekarang, kita buka browser kita, bisa saya gunakan Google Chrome. Kemudian kita masukkan alamat e-kinerja, yaitu http sebagaimana tampil di layar seperti ini. Ini kita ketik ke browser kita seperti ini. Setelah dimasukkan ke sini, maka akan tampil di layar monitor kita sistem penilaian kinerja. Kita masukkan di sini username itu NIP kita, kemudian passwordnya default dari awal adalah NIP kita juga. Baiklah, kita masukkan contohnya saya. Kemudian kebetulan saya ganti passwordnya, tapi bagi yang belum diganti passwordnya, ini masih NIP-nya, kemudian login. Oke, setelah itu kita akan melihat tampilan seperti di layar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita edit profile. Kita klik bisa edit profile di sini, atau kita bisa klik di edit profile di atas sini, bisa salah satunya. Oke, kita klik edit profile, dan kemudian yang penting adalah kita masukkan nama atasan kita, karena atasan kita nanti akan menilai apa yang kita inputkan, sehingga dengan kita mencantumkan nama atasan kita, maka beliau akan bisa mengakses apa yang telah kita input di dalam e-kinerja. Kemudian kita bisa klik di sini atasan, kemudian kita ketik NIP-nya beliau atau nama. Kebetulan atasan saya Bapak Slamet, saya ketik Bapak Slamet Mariono. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian saya klik di sini. Nah, kemudian sudah muncul di sini nama atasan adalah Bapak Slamet Mariono. Itu yang paling penting pada edit profile. Adapun alamat mau diisi silahkan, dilengkapi nomor handphone, kemudian passwordnya bisa diganti atau tidak. Kalau tidak diganti juga sama, masih NIP-nya. Nah, kemudian unit kerja juga kita sesuaikan, kita bekerja di rumah sakit umum daerah. Kemudian jabatan kita sesuaikan di posisi mana kita. Kebetulan saya di radiografer pelaksana lanjutan. Oke, setelah itu kita submit. Nah, setelah disubmit berhasil, kita ada notifikasi seperti ini, edit profile berhasil. Maka kita telah menyelesaikan satu tahap yang penting, yaitu kita mencantumkan nama atasan kita, yang paling penting. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menginput kegiatan tahunan yang ada di SKP masing-masing kita. Kemudian di kegiatan tahunan ini di breakdown menjadi target kegiatan bulanan. Nah, sebetulnya untuk tahap persiapan awal cukup 3 poin itu saja. Jadi setelah kita login masuk, kemudian kita edit profile, kita cantumkan nama atasan kita. Kemudian yang kedua, kita
input kegiatan tahunan mengacu kepada SKP kita masing-masing. Di SKP di situ ada pekerjaannya apa, kemudian berapa target dalam setahun, dan target dalam setahun itu akan dipenuhi selama berapa bulan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin diselesaikan dalam 1 bulan, namun ada jenis pekerjaan yang mungkin diselesaikan dalam 12 bulan dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita klik kegiatan tahunan. Maka di sini kita awalnya, kebetulan ini saya sudah mengisi sesuai dengan SKP saya. Namun jika Bapak Ibu nanti membuka kegiatan tahunan akan kosong di sini. 1 sampai 5 itu masih kosong. Nah, kita sebetulnya ada fasilitas import. Ini fasilitas untuk kita mengambil wujudnya file. Dan file ini sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh BKPP. Formatnya kita ambil di mana? Di sini, di download template. Ketika ini kita klik download template, maka kita akan mendownload satu template berupa file. Di sini ekspor kegiatan tahunan 2019. Filenya seperti ini formatnya. Jadi format SKP yang telah ditetapkan oleh BKPP seperti ini. Nama NIP, nama kita. Kemudian juga di sini ada pekerjaan kita, kemudian di sini ada angka kredit dari masing-masing pekerjaan ini. Nah, kemudian di sini target kuantitas. Berapa dalam setahun kita akan mencapai targetnya? Berapa target kita dalam setahun? Oleh BKPP sudah dirumus di sini. Jadi angka kredit itu merupakan perkalian antara E12 ini, angka kredit masing-masing pekerjaan, dikalikan G12 di sini, target yang akan dicapai dalam setahun. Sehingga kita ketahui nanti akan muncul di sehingga angka kredit dalam pekerjaan ini selama setahun kita akan mencapai sekian. Nah, format ini kita ubah, maksudnya kita isi dengan SKP kita masing-masing. Seperti saya, ini menjadi seperti ini. Nah, nama saya, ini nama pejabat penilai. Kemudian ini item-item pekerjaan saya sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional kita sendiri-sendiri. Kebetulan saya di radiografer, saya mengacu pada Permenpan nomor 29 tahun 2013 tentang jabatan fungsional radiografer. Di situ ada item-item pekerjaan dan di situ ada nilai angka kreditnya. Nah, kemudian dengan target tahunan sekian, maka akan muncul angka kredit sekian. Alangkah baiknya kita telah memperkirakan kira-kira dalam mungkin normatif 3 tahun bisa naik pangkat, maka hendaknya bisa disesuaikan target-targetnya. Baik, setelah kita memenuhi SKP sesuai dengan form atau format dari BKPP, maka fasilitas import itu bisa dilakukan. Fasilitas import ini ketika diklik, maka kita akan disuguhkan sebuah tampilan seperti ini. Kita masukkan tahun 2021, kemudian situ kita memilih filenya, file mana yang akan kita import, yaitu SKP yang tadi telah kita isi sesuai dengan format dari BKPP. Seperti SKP, kemudian kita simpan. Ketika ini kita klik simpan, maka semestinya kalau aplikasi ini sudah berjalan, maka akan muncul secara otomatis seluruh item di SKP kita pada di sini. Namun beberapa kali kami mencoba belum bisa, mungkin karena keterbatasan belum di launching mungkin ya, atau belum diterapkan. Oleh karena itu saya memakai sistem manual. Jadi kita melakukan penambahan, mengisi kegiatan tahunan satu persatu.
Nah, caranya untuk mudah ya kita buka dulu file SKP kita di sini. Kemudian kita klik tanda plus di sini. Kita klik tanda plus. Nah, akan muncul seperti ini. Kita isi di situ tahun 2021. Kemudian kegiatannya ini kita ambilkan dari SKP kita. Nah, contohnya kita klik di sini depan, klik kanan, copy ya. Kemudian kita masuk ke kinerja, diaktifkan blok sini, kemudian kita paste, klik kanan, paste di sini. Nah, di sini. Kemudian setelah itu, jadi item kegiatan ini sama persis dengan yang tercantum di SKP kita. Nah, kemudian target kuantitasnya kita lihat di SKP kita lagi. Melakukan persiapan radiologi non kontras itu berapa? Target saya dalam setahun ternyata 360 kali. 360 kali. Nah, kemudian kita isi di sini 360 kali ya. Di sini ada satuan yang ada pilihan, ada banyak satuan, ada berkas, buku, data dan lain sebagainya. Namun kami memilih kali. Nah, jadi ada 360 kali. Dan pekerjaan ini, kegiatan ini diselesaikan selama 1 tahun. Maka target penyelesaiannya di sini saya isi menjadi 12. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang hanya dilakukan di bulan Desember gitu, berarti di sini hanya 1 bulan. Namun karena ini 12, maka saya klik 12. Setelah itu kita simpan. Oke. Setelah kita simpan nanti akan muncul di sini. Melakukan persiapan radiologi non kontras. Sebanyak 360 kali. Ini aksi kita ketika tanda pensil seperti ini, artinya kita bisa mengedit apa yang telah kita masukkan. Dengan klik tanda pensil ini kita bisa mengedit target kuantitasnya, kita bisa mengedit nama kegiatannya, barangkali ada huruf yang salah, dan satuannya, mungkin kali, berkas, dokumen dan sebagainya. Kemudian tanda silang ini artinya kita menghapus seluruh satu baris ini terhapus. Nah, kemudian ini detail bulanan. Nah, ini setelah kita menginput kegiatan tahunan, boleh kita menginput semuanya terlebih dahulu sampai lengkap. Kalau saya di sini ada berapa pekerjaan saya ada 30 jenis pekerjaan. Saya bisa melakukan menginput 30 itu satu persatu sehingga sampai selesai, dan tampilan menunya ini ada maksimal 5 baris. Jadi di sini ada halaman 1 dari 7 halaman. Maka untuk mengetahui selanjutnya bisa diklik di sini halaman berikutnya. Nah, nomor urut 6 sampai 10 halaman berikutnya. Nah, 11 sampai 12 atau yang paling ujung. Nah, 31 ini kebetulan saya hanya menyontohkan tadi dan sebetulnya sudah saya tulis di depan. Oleh karena itu kita praktekkan saja, ini bisa bisa dihapus. Kita hapus karena ini sudah tercantum di poin yang pertama. Saya klik di sini. Maka ada warning, peringatan, Anda yakin ingin menghapus? Oke. Ketika oke, maka untuk ini kegiatan tahunan berhasil dihapus. Jangan khawatir, bukan hilang semua, tapi yang satu baris tadi itu saja. Untuk melihatnya kita klik kegiatan tahunan lagi, maka di sini tercantum ada 30 data ditemukan sesuai dengan SKP saya. Sesuai SKP saya 30 pekerjaan. Oke, kita bisa lakukan input kegiatan tahunan terlebih dahulu, baru kemudian di breakdown bulanan. Nah, cara membreakdownnya diklik di sini, detail bulanan itu diklik. Nah,
Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah saya breakdown. Nah, jadi akhirnya ada tanda centang. Sebelum saya breakdown belum ada tanda centangnya. Maka ini di breakdown Januari, diklik. Nah, kemudian diisi kegiatannya. Bisa sama persis dengan kegiatan yang atas ini, melakukan persiapan radiologi non kontras ataupun pekerjaan di subnya. Saya memilih sama persis, kemudian 360 kali dalam setahun itu berarti 30 kali dalam sebulan. Maka ini saya tulis 30, kemudian ini berkas ini saya ganti kali sesuai dengan SKP saya, kemudian disimpan. Nah, ketika disimpan akan muncul tanda centang hijau, berarti selesai. Kita Februari, demikian juga Maret hingga Desember, satu persatu. Nah, maka ketika kita memiliki banyak kegiatan tahunan, kemudian bulanannya juga di breakdown menjadi kegiatan bulanan. Nah, sebetulnya persiapan awal kinerja selesai sampai di sini. Selesai. Tinggal nanti pelaksanaan ketika kita masuk tahun 2021, kita melakukan input kegiatan harian. Nah, kita cek terlebih dahulu kegiatan tahunannya. Saya sudah sesuai, ada 30 data. Kemudian bulanan kita klik, maka saya telah membreakdown Januari. Kemudian ini halaman selanjutnya, kalau bulanan ini sampai 10 ya, sampai 10 baris. Nah, selanjutnya masih Januari ya, karena saya 30 item, maka Januari ada 30 kegiatan. Nah, baru Februari. Nah, kita bisa mencari sebetulnya di sini bulan. Misalnya kita ingin melihat target bulanan bulan Mei. Tahunnya kita klik tahun 2021. Nah, kita cari. Maka di bulan Mei saja yang tampil. Ini target bulanan saya. Target bulanan di bulan Mei ada 19 data. Seperti ini. Nah, setelah itu selesai. Jadi yang penting bagi kita untuk awal adalah kegiatan tahunan dan di breakdown menjadi kegiatan bulanan. Selesai. Kemudian sub di bawahnya itu kegiatan bulanan bawahan. Ini yang bisa mengakses adalah atasan kita. Nah, kemudian kegiatan harian inilah yang akan kita lakukan sepanjang tahun, dari mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Nanti kita akan sering mengisi di sini. Ini kegiatan harian kita. Kita klik kegiatan harian contohnya. Nah, kemudian misalnya tanggal 1 ini kemudian ditambah di sini plus, kita isi ya. Nah, kita masukkan tanggal terlebih dahulu. Nah, misalnya saya mengerjakan tanggal 5 bulan Januari tahun 2021. Ini harus pasti dulu tanggalnya. Itu saya melakukan foto ronsen, pemeriksaan toraks misalnya. Nah, kemudian bawahnya kuantitasnya berapa? Misalnya saya 1. Saya pakai satuan 1 kali. Kemudian klasifikasi tugasnya apa? Nah, di sini sudah ada banyak pilihan sesuai dengan apa yang telah kita input di kegiatan tahunan dan bulanan. Di situ ada melakukan radiografi toraks, maka saya klik di sini. Jadi kegiatan pemeriksaan toraks itu masuk klasifikasi tugas melakukan radiografi toraks. Boleh nama kegiatannya itu persis dengan yang klasifikasi tugas, jadi bisa jadi sini melakukan radiografi toraks boleh, atau pemeriksaan toraks boleh. Intinya dimasukkan di dalam klasifikasi tugas yang sama. Kemudian klasifikasi tugas bulanan sama. Nah, ini saya kerjakan jam 8 pagi misalnya.
hingga jam 8.15. Nah, maka saya harus klik di sini jamnya secara pasti. Nah, kemudian input data pendukung ini kita memfoto lembar permintaan foto dari dokter, kemudian kita foto, kemudian kita upload di sini. Nah, kebetulan saya tidak bawa datanya, maka kalau ini sudah selesai maka kita simpan. Nah, maka tambah berhasil. Maksudnya saat kita mengerjakan sesuatu itu bisa langsung diinput di sini. Inputnya terus seperti ini dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2021. Nah, kegiatan harian itu ada yang tercakup dalam SKP kita, maka kita ngekliknya kegiatan harian. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak ada di SKP, seperti kegiatan misalnya saya diberikan tugas oleh Bapak Direktur sebagai ketua komite nakes lainnya, maka saya mendapatkan SK, maka beberapa pekerjaan yang terkait dengan komite, maka saya bisa inputkan dengan kegiatan tambahan. Jadi kegiatan tambahan itu adalah kegiatan yang di luar SKP namun memiliki SK, ada SK-nya. Nah, maka ini saya telah menginput, jadi inputnya di plus di sini. Kemudian di situ sama, pilih waktunya kapan itu dilakukan. Nah, waktunya katakanlah 15 Februari tahun 2021. Saya melakukan katakanlah membantu kredensial radiografer baru misalnya seperti itu. Ya, saya klik di sini, jam berapa saya lakukan, jam 10 hingga katakanlah jam 11. Maka ini buktinya apa, diupload kemudian disimpan. Nah, kemudian itu masuk di dalam kegiatan harian tambahan. Nah, kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan yang di luar SKP dan tidak ada SK-nya, maka itu masuk dalam produktivitas. Contohnya, kita diundang oleh Diklat untuk mengikuti IHT di aula, maka kita ketik di sini, itu bagian dari produktivitas. Jadi tidak ada di dalam SKP dan tidak ada SK penugasannya, maka masuk ke produktivitas. Seperti kita katakanlah rapat bulanan, gampangnya seperti itu, melakukan rapat bulanan, maka ditulis di sini, klik produktivitas, maka bisa ditambahkan di sini. Nah, kapan itu dilakukan? Radiologi biasanya rapat bulanan tanggal 10, katakanlah itu ya, Maret tahun 2021. Maka di sini ditulis kegiatannya, rapat bulanan radiologi. Nah, waktunya jam berapa? Biasanya jam 12 siang hingga katakanlah jam 13.30, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita ada buktinya enggak, katakan seperti itu, bisa diupload di sini kemudian simpan. Nah, itu kegiatan produktivitas. Untuk mengetahuinya kita bisa klik di sini, ini kegiatan tambahan saya. Tadi barusan saya telah menginput ya, kegiatan tanggal ini, kredensial radiografer baru, jam sekian sampai sekian. Nah, kemudian ada tanda seperti ini, itu tidak ada data yang saya upload. Saya tadi tidak mengupload data. Nah, mereka radiografer yang sini saya telah upload data di kesempatan yang lain. Ini tanda-tanda belum ada datanya itu tanda silang, kalau ada datanya centang. Kemudian kita bisa merevisinya, mengedit, dan bisa menghapusnya. Kegiatan produktivitas saya setelah menginput, contohnya tadi
rapat bulanan radiologi. Nah, statusnya ini nanti yang menilai atasan kita. Statusnya nanti pekerjaan harian yang telah dinilai oleh atasan kita, maka akan ada muncul di sini tandanya. Nah, itu kegiatan harian. Jadi ada yang sesuai dengan SKP, kita klik di kegiatan harian saja. Nah, seperti ini kemudian kita tambahkan di plus. Tapi ada kegiatan harian yang mungkin merupakan kegiatan harian tambahan, kita klik tambahan. Kegiatan harian produktivitas, kita klik kegiatan harian produktivitas. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekilas tentang apa yang bisa kita lakukan di e-kinerja ini. Kemudian bagaimana dengan atasan kita, bagaimana menilai dan lain sebagainya. Maka kita coba, saya setelah mohon izin kepada atasan saya untuk membuka file beliau, maksudnya e-kinerja beliau masih memakai username NIP-nya, passwordnya juga masih sama. Nah, kita masuk sama. Nah, kita masuk ke e-kinerjanya Bapak Slamet. Maka beliau bisa menilai kegiatan harian yang telah diinput oleh bawahannya. Caranya beliau akan klik kegiatan harian bawahan di sini. Nah, beliau akan klik di sini. Kemudian beliau akan menilai apa yang tampil di depan sini dengan penilaian. Kebetulan contoh di sini itu sudah kami contohkan telah dinilai. Tanda silang seperti ini berarti tidak ada data yang diupload oleh bawahan. Adapun tanda centang biru seperti ini pada kolom data itu berarti bawahan telah mengupload data penunjang terhadap kegiatannya. Kemudian statusnya kalau merah seperti ini berarti ditolak. Jadi apa yang diinput oleh bawahan ditolak oleh atasannya. Kemudian tanda jempol seperti ini berarti diterima. Atasan bisa melakukannya dengan cara mengklik aksi di sini. Nah, untuk menilai bawahan, maka kegiatan yang dilaporkan oleh bawahan bisa ditolak atau diterima. Bisa diklik diterima, berarti diterima. Kalau ditolak, berarti ditolak. Kalau butuh untuk direvisi, klik revisi. Contohnya seperti ini. Atasan meminta untuk segera direvisi, sementara ditolak, dan rekomendasinya upload pengantar foto. Nah, maka saat ini disimpan oleh atasan, maka di aplikasi bawahan nanti ketika dicek akan muncul seperti ini. Jadi ditolak statusnya, namun perlu revisi, perlu direvisi, sehingga bawahan bisa melakukan revisi sesuai dengan rekomendasi dari atasan. Kalau butuh atasan diupload, maka atasan akan menilai lagi. Ketika katakanlah setelah diupload, setelah direvisi dan disetujui, maka atasan bisa melakukan aksi dengan revisi dihilangkan, kemudian diterima, kemudian ini tidak perlu untuk upload lagi dan dikunci, katakanlah seperti itu, katakanlah supaya tidak bisa diubah-ubah lagi oleh bawahan karena sudah selesai. Kegiatan harian bawahan dinilai oleh atasan sudah diterima statusnya. Kemudian bagaimana pekerjaan pertama itu? Jadi atasan itu menilai bawahannya dari sisi apa yang diupload itu diterima atau ditolak, perlu revisi atau tidak. Kemudian yang kedua menilai dari sisi kualitas pekerjaannya. Maka itu diambil dari laporan bawahan, kemudian bulanan bawahan.
Saya ulangi, jadi menunya pakai laporan bawahan, kemudian di bulanan bawahan, klik di sini. Nah, maka atasan kemudian akan bisa menilai kualitas pekerjaan dari bawahannya. Caranya mana? Diklik di sini, klik, maka akan muncul nilai kualitas. Atasan bisa memberikan nilai di sini. Tentunya yang dinilai adalah pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan. Contohnya Fitri melakukan redaktorat, targetnya 8, terrealisir 1. Ini dulu sudah dikasih nilai 80. Bisa jadi atasan akan menurunkan nilainya, boleh, bisa disimpan. Maka nilainya kualitasnya menjadi 70. Demikian apa yang bisa diakses oleh atasan dalam menilai kepada bawahannya. Yang dinilai dua hal, kegiatan harian bawahan dari sisi diterima atau ditolak, perlu revisi atau tidak, dan kualitasnya, nilai kualitas, karena ada nilai kuantitas dan kualitas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.